tiga. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Nah, adapun tema yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu kepemimpinan perempuan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, dengan mengambil studi kasus daripada gubernur yang sangat menarik, yaitu Ibu Sherly Johanda sebagai Gubernur Maluku Utara. Betul sekali Mbak. Jadi tema hari ini sangat menarik karena banyak muncul perdebatan di kalangan media sosial maupun secara langsung mengenai jabatan yang diduduki oleh perempuan di era sekarang ini, sebagaimana khususnya pemimpin di dalam bidang pemerintahan daerah. Sebelum kita membahas dari sisi hukum, kita harus kenal dulu siapa sih sebenarnya sosok Ibu Sherly Johanda ini. Nah, jadi kita akan melihat sedikit mengenai profil dari Ibu Sherly Johanda ini, Mbak. Beliau ini merupakan salah satu gubernur pertama daerah Maluku perempuan. Beliau dikenal sangat aktif di bidang sosial, bidang kegiatan pemerintahan. Kepemimpinannya menjadi bukti bahwasannya pada saat ini perempuan itu juga bisa menduduki jabatan strategis dalam bidang pemerintahan, Mbak. Sebelum kita membahas dari sisi hukumnya, terlebih dahulu kita tuh harus mengenal dulu siapa sih sebenarnya sosok Ibu Sherly Johanda ini. Jadi Mbak, Ibu Sherly Johanda ini merupakan salah satu gubernur Maluku Utara perempuan pertama, Mbak. Beliau ini sangat aktif di bidang sosial dan bidang pemerintahan. Kepemimpinan beliau sekarang ini menjadi bukti bahwasannya perempuan di era sekarang ini dapat menduduki jabatan strategis di bidang pemerintahan daerah. Menarik ya. Tapi bukankah awalnya Ibu Sherly Johanda ini tidak berminat untuk jadi menjadi ibu gubernur kayak gitu? Ya, jadi awalnya memang sebenarnya Ibu Sherly Johanda ini bukan merupakan calon gubernur dari Maluku Utara. Namun beliau menggantikan almarhum suaminya, Bapak Benny Laos, yang mana pada saat kampanye pada pemilihan gubernur di Maluku Utara itu mengalami sebuah tragedi kecelakaan yang akhirnya almarhum meninggal dunia dan mengharuskan pada saat itu untuk ada salah satu ganti yang menggantikan Bapak Benny Laos tadi. Nah, banyak kandidat yang mencalonkan awal mulanya Ibu Sherly, namun Ibu Sherly sempat tidak mau menolak karena beliau berpendapat bahwasannya beliau itu pure ibu rumah tangga, bukan dari kalangan politik, tidak mengerti sistem pemerintahan. Akan tetapi beliau merasa jikalau beliau tidak melanjutkan perjuangan dari seorang Benny Laos, maka Benny Laos akan pergi dengan begitu saja. Oh, jadi untuk mengenang daripada Pak Benny Laos, makanya itu Ibu Sherly Johanda mau memberanikan diri untuk menggantikan posisi daripada Pak Benny Laos. Iya. Cukup menarik. Oke, mungkin itu sekilas daripada profil Ibu Sherly Johanda. Nah, dari sini kita harus mulai dulu mengenai kepemimpinan perempuan itu dari bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri dan bagaimana pula pandangan hukum di Indonesia memandang hal tersebut. Kita mulai dari perspektif hukum Islam terlebih dahulu, Mbak, ya. Islam itu pembahasan mengenai kepemimpinan itu seringkali dikaitkan dengan sebuah kemampuan, amanah, serta tanggung jawab seseorang. Nah, hal demikian itu juga terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan di antara kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi dari kesimpulan ayat tersebut, Mbak, ya, dapat kita pahami bahwasanya Islam itu mengajarkan kemuliaan terhadap seseorang tidak ditentukan baik laki-laki maupun perempuan, melainkan kelakuan, ketakwaan dan keikhlasan yang ada dalam diri seseorang tersebut, Mbak, ya. Dan selain itu kita tuh harus tahu dulu bahwasanya itu sebuah kepemimpinan itu harus menekankan sebuah amanah, dimana kan amanah itu sangat besar ya tanggung jawabnya. Nah, di dalam Quran Surat An-Nisa juga terdapat bahwasanya innallaha ya'muru an tu'adu aminati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an taqumul bil adal, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Jadi dari ayat tersebut jelas sekali, Mbak, ya, bahwasannya syarat utama dari seorang pemimpin itu adalah mampu memegang amanah dan bersikap adil.
Nah, tapi kayak mana deh ya, menurut Ade ada juga yang hadis yang mengatakan bahwasannya tuh ini hadis ini menjadi perdebatan mengenai iya, kepemimpinan ada. perempuan. Nah, yang kalau tidak salah bunyi hadisnya itu lan yufliha qaumun wala amrohu imro'atan, yang artinya tidak akan beruntung seorang kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Itu hadis riwayat Bukhari dole. Nah, jadi gimana deh menurutmu kalau ada hadis yang mengatakan coba, jadi sehingga dengan adanya hadis ini seakan-akan menyatakan bahwasanya kalau semua urusan diserahkan kepada perempuan itu bakal tidak beruntung, itu gimana? Sebagian ulama sebenarnya Mbak memahami hadis ini sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin. Namun ada juga sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa hadis ini perlu dipahami berdasarkan konteks sejarah pada saat itu, yaitu kondisi politiknya pra-kerajaan mungkin Mbak ya. Ya sih benar. Tapi juga benar sih Mbak, setuju dengan pendapat Benita tadi bahwasannya mungkin kita harus melihat dua asbabun daripada hadis itu sendiri. Kan jelas juga di dalam Al-Qur'an juga ada kisah seorang pemimpin yang bijaksana. Bijaksana itu saat Ratu Balkis kan. Ya. Nah, dari negeri Sabah itu kan. Nah, Ratu Balkis ini kan digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas, mampu bermusyawarah, terus mengambil keputusan secara bijak. Nah, oke, setelah kita tadi membahas dari segi hukum Islamnya, sekarang kita akan beralih ke hukum positifnya. Jadi bagaimana hukum Indonesia memandang bahwasannya perempuan itu menjadi pemimpin. Kan dalam hukum positif Indonesia ini setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam sistem pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 yang disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan dan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, selain itu deh juga ada sebuah pasal yang menjadi reminder buat kita, yaitu pasal 28D yang menjelaskan bahwasanya setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemerintahan. Artinya hukum Indonesia itu tidak membedakan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan pemerintahan, termasuk jabatan daripada gubernur itu sendiri. Jadi hal ini dapat dilihat ya Mbak ya, dari banyaknya perempuan Indonesia yang menduduki jabatan penting di era sekarang seperti saat ini. Iya sih, benar. Salah satunya mantan presiden kita kan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pertama Indonesia, Ibu Sherly Juanda tadi sebagai gubernur pertama Maluku, dan masih banyak lagi Mbak ya. Iya sih, menurut Mbak juga selagi memang itu dipilih dengan mekanisme yang benar dan hukum yang sah, itu bakal tidak masalah bahwasanya kalau perempuan itu menjadi pemimpin kayak gitu. Buktinya juga kan Ibu Sherly bisa memimpin Gubernur Maluku Utara, dan bahkan banyak prestasi yang diraih oleh Ibu Sherly Juanda dalam memimpin Gubernur Maluku Utara itu sendiri. Nah, jika kita bandingkan antara hukum Islam itu sendiri dan hukum positif, sebenarnya tuh terdapat beberapa persamaan. Nah, pertama, keduanya sama-sama mengutamakan keadilan Mbak ya. Jadi di dalam sistem pemerintahan baik hukum positif maupun hukum Islam, yang paling penting itu adalah dalam diri seorang pemimpin itu kan, mampu bersikap adil, mampu bertanggung jawab, mampu mengendalikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari beliau sebagai seorang pemimpin tadi. Oke. Tapi kan selain sebuah bentuk keadilan, kita harus juga mempertimbangkan bahwasannya seorang pemimpin itu baik di dalam agama kita ataupun dalam hukum positif kita menyatakan bahwasanya pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab dan sebuah amanah yang besar harus diembannya. Jadi menurut Mbak, sebuah rasa tanggung jawab dan amanah itu harus dipegang oleh setiap pemimpin, baik maupun pemimpin itu dari agama kita atau yang beragama lain, itu harus ada sikap tanggung jawab dan sebuah amanah yang kuat. Jadi kemampuan seorang itu menjadi hal yang penting dalam menjalankan kepemimpinan ya Mbak ya. Jadi tidak ada terlepas dari gender atau itu tak masalah berarti ya. Yang terpenting berarti kemampuan seorang itu mampu atau tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Benar. Di sini nih ada sebuah perbedaan yang ada, namun lebih terletak pada cara penafsirannya aja sih menurut Mbak. Mengenai mungkin dari segi aturannya, terutama dari hukum Islam yang memiliki dari berbagai pandangan ulama. Nah, kemudian juga dari pembahasan kita ini dapat kita sampaikan bahwasannya kualitas seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari jenis kelaminnya, akan tetapi bagaimana integritasnya, terus kemampuannya, tanggung jawabnya daripada
dari diri dia untuk terhadap masyarakat. Jadi kepemimpinan perempuan itu pada akhirnya menjadi bagian dari dinamika masyarakat modern yang akan terus berkembang selanjutnya, Mbak ya. Karena kan masyarakat banyak berpendapat bahwasanya oh ini perempuan, ini laki-laki. Padahal kepemimpinan tadi seperti yang Mbak jelaskan bahwasanya gender itu tidak menentukan kualitas dari pemimpin itu sendiri. Tapi ada hal menarik sih deh. Ini menurut Mbak ya, menurut Mbak, kenapa sih seorang perempuan itu tuh Seringkali diragukan. Iya, tidak cocok jadi pemimpin publik. Karena menurut Mbak sendiri, Mbak ngerasa ya sebagai perempuan kayak perempuan itu kan ada namanya kodrat ilahi, ini melahirkan, menyusui, sama menstruasi, betul. Jadi kayak ketiga hal ini nih kalau seandainya beliau menjadi pemimpin akan banyak hal hambatannya sebenarnya, karena kan nanti kalau misalnya lagi menstruasi kita nih, kalau lagi menstruasi pasti moodnya lagi bad mood. Nanti kalau ada urusan pekerjaan kayak gitu kan, wah ya perengak ini perempuan lebih ke main perasaan. Terus juga ketika lagi melahirkan, kalau melahirkan harus cuti, nggak bisa lah pas lagi lahiran terus tuh tiba-tiba mau tanda tangan segala macam itu kan nggak mungkin bawaan perasaan tadi sensi. Betul. Terus yang tiga juga itu menyusui kan, namanya kita punya anak segala macam itu kan. Jadi menurut Mbak tuh sebenarnya tuh boleh perempuan tuh turun ke turun sebagai pemimpin atau sampai kayak tahap Ibu Sherly Johanda. Cuman setelah beliau itu benar-benar selesai. Iya, benar. Setelah beliau itu benar-benar selesai dan bisa membedakan yang mana prioritas. Jadi sehingga dia bisa melaksanakan kepemimpinan itu sendiri dengan baik. Karena kalau dia belum selesai dengan diri dia sendiri, bagaimana dia bisa menyelesaikan urusan dengan masyarakat yang lain? Menurut Mbak itu sih, karena tahu sendirilah perempuan itu bagaimana banyak menggunakan perasaan aku di sini, gitu kan? Oke, sekian mungkin itu pembahasan kita mengenai pemimpinan perempuan itu di era sekarang ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menambah wawasan kita terhadap daripada kepemimpinan perempuan ini. Bagaimana perbedaannya, bagaimana sisi positifnya, bagaimana dari pandangan Islam, positif sendiri seperti apa, Mbak ya? Oke, saya Inalinsa. Saya Fenyita Lara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.